Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah hari ini menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, berbicaralah kepada kami sebab kami merindukan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam perlindungan Tuhan. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk setiap keluarga untuk memotong, menyembelih seekor anak domba, maka darahnya dioleskan di atas ambang pintu, dan supaya ketika malaikat maut lewat di Mesir, maka setiap rumah yang ada tanda darah mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari ini orang di mana-mana sedang ketakutan. Orang hari-hari ini sedang merindukan perlindungan Tuhan. Perlindungan di dalam Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, Saudara, dari Keluaran pasal yang 12, ada beberapa prinsip kebenaran yang kita harus pahami. Yang pertama, saudara-saudara, gereja yang sesungguhnya bukanlah gedung. Gereja yang sesungguhnya bukanlah gedung, melainkan tubuh kita. 1 Korintus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus berdiam di dalam kamu? Gereja yang sesungguhnya bukanlah gedung, bukanlah liturgi, bukanlah dengar hamba Tuhan khotbah, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah setiap pribadi bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah ibadah. Di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah hidup kita hidup dalam kebenaran. Hidup kita memuji Tuhan, hidup kita menyembah Tuhan, hidup kita mentaati firman Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Hari-hari ini gereja di mana-mana sedang tidak diperbolehkan untuk berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Kalau situasi seperti ini terus, apa yang terjadi? Kalau setiap pribadi tidak membangun imannya masing-masing, membangun dirinya masing-masing dengan berdoa, dengan baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka di mana-mana saya percaya iman akan mulai goyah. Di mana-mana orang percaya akan lemah karena imannya tidak bertumbuh. Tapi hari-hari ini mari setiap kita fokus kepada gereja yang sesungguhnya adalah setiap kita. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, komunitas gereja yang terkecil di muka bumi ini, kita harus tahu bahwa itu adalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah gereja yang paling kecil di muka bumi ini. Gereja yang besar yang terdiri dari ribuan orang itu terdiri dari beberapa keluarga-keluarga, dan keluarga-keluarga terdiri dari beberapa individu-individu. Kalau individu orang-orang percaya kuat, maka keluarga akan kuat. Kalau keluarga-keluarga kuat, maka gereja-gereja akan kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti pondasinya adalah di dalam pondasi setiap orang percaya. Pondasi setiap orang percaya dibangun, dimulai dari dalam keluarga. Artinya, dalam situasi seperti ini, mari setiap keluarga-keluarga dimanapun membangun mesbah setiap malam.
suami, istri, dan anak-anak duduk bersama-sama, berdoa, bergandengan tangan bersama-sama, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan saya percaya setiap hari akan ada sukacita, setiap hari akan ada kekuatan yang baru, setiap hari ada pewahyuan yang baru dari firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah peran imam dalam keluarga adalah memimpin doa. Setiap keluarga adalah gereja, dan di dalam keluarga ada imam, yaitu suami. Di dalam Efesus berkata bahwa suami sebagai kepala adalah imam di dalam keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kalau tidak ada suami di dalam keluarga, hanya ada seorang ibu dan anak? Kalau ibu dengan anak, berarti ibu menjadi imam di dalam keluarga. Kalau tidak ada suami, berarti yang lain akan menjadi imam. Karena firman Tuhan berkata, kamulah imamat yang rajani. Tapi selama imam, suami, pemimpin masih ada dalam keluarga, tugasnya adalah memimpin keluarga untuk berdoa kepada Tuhan. Istri tidak bisa menggantikan suami menjadi imam selama suami masih ada, karena tanggung jawab imam itu dipercayakan Tuhan kepada suami. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari setiap keluarga membangun mesbah. Suami sebagai imam, istri harus belajar tunduk kepada suami. Anak-anak harus tunduk kepada orang tua untuk mengikuti mesbah bersama-sama. Istri tidak boleh seenaknya, istri tidak boleh melawan sama suami, harus mengikuti supaya terbangun mesbah, supaya terbangun hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, di situ ada berkat, di situ ada sukacita, di situ maka janji Tuhan di dalam Mazmur 133, berkat akan turun bagi setiap keluarga orang percaya. Haleluya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah terbangun kehidupan mesbah keluarga yang hidup, maka keluarga-keluarga dimanapun berada akan dilindungi oleh Tuhan, diluputkan dari maut oleh kuat kuasa darah Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah mati di atas kayu salib, darahnya tercurah bagi kita untuk menjaga, melindungi kita. Janji perlindungan Tuhan bagi kita adalah Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Jelas firman Tuhan berkata, Dia akan menjaga kita, melindungi kita dimanapun kita berada, selama kita masih berada di dalam naungan Tuhan. Oleh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah-rumah di mana Bapak Ibu Saudara tinggal, mari bangun kehidupan keluarga. Suami ajak istri dan anak untuk duduk bersama-sama, setiap hari berdoa bersama-sama, setiap minggu ibadah bersama-sama. Ciptakan hadirat Tuhan di sana supaya berkat turun di sana dengan luar biasa. Pasti ada sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memampukan setiap kami dalam situasi hari-hari ini, supaya kami bergantung kepada Tuhan, setiap keluarga bergantung kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.